Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah di belakang imam? Nah, dalam permasalahan yang seperti ini, ya, ada 3 pendapat ulama fuqaha, ulama fikih. Pendapat yang pertama, makmum tidak membaca dalam sholat-sholat sirriyah. Artinya makmum tersebut ya tidak ikut membaca surat Al-Fatihah ya di belakang imam pada kondisi sholat sirriyah, yaitu sholat yang bacaan Al-Fatihahnya dan suratnya dilirihkan. Ataupun juga pendapat ini mengatakan pada sholat jahriyah. Jadi pendapat pertama ini lebih tegas mengatakan tidak ada makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam baik dalam kondisi sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Ini pendapat yang pertama. Nah, ini pendapat dari mazhab Abu Hanifah ya, dan para sahabat-sahabatnya. Adapun hujjah mereka berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Ini hadis yang mereka bawa. Adapun pendapat yang kedua, makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam pada sholat-sholat sirriyah. Contoh pada sholat zuhur, sholat asar, ya makmum tetap membaca Al-Fatihah dengan suara lirih di belakang imam. Sedangkan pada sholat jahriyah, makmum tidak perlu membaca. Contoh sholat jahriyah itu maghrib, isya, dan subuh. Ini tidak perlu membaca Al-Fatihah. Dia cukup mendengarkan bacaan Al-Fatihah dan suratnya imam saja. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Di sana ada Imam Az-Zuhri yang berpendapat ini. Ada juga Imam Malik Ibnu Anas ya, dan Imam Ibnul Mubarak di sana juga, serta pendapat lama atau qaulul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Adapun hujjah dari pendapat ini ya, Quran surat Al-A'raf. Sana disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, kita semua, maka dengarkanlah Al-Quran tersebut sebaik-baiknya dan perhatikanlah wa ansitu la'allakum turhamun. Perhatikanlah dengan tenang, diam ya, agar senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil mereka. Nah, dalil dari hadis ya, sebagaimana disebutkan oleh para ahli hadis ya, di antaranya di sana Imam Muslim dan Imam Abu Dawud serta Imam An-Nasai, innamal imam li'tamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk ya li'tamma bi, untuk diikuti. Fa idza kabbara, apabila imam bertakbir maka makmum fakabbir juga bertakbir. Wa idza qara'a, apabila imam membaca surat ataupun membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka jamaah atau makmum fa'an sit, diam, mendengarkan dengan seksama, dengan khusyuk. Nah, ini dalil mereka dari hadisnya. Nah, ini pendapat jumhur. Jadi lebih di pendapat kedua ini, makmum membaca surat ya Al-Fatihah pada sholat-sholat sirriyah, zuhur dan asar, dibaca
ya pelan secara sir di sholat sirriyah ini, dan ketika sholat jahriyah maka ya makmum tidak harus membaca Al-Fatihah atau bacaan surat lainnya, cukup mendengarkan imam saja. Nah, pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan makmum harus membaca pada sholat-sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Dan di sholat 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baik sirriyah ataupun yang bersifat jahriyah, ya, maka makmum harus membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya. Nah, adapun hujjah mereka adalah hadis Uqbah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah, la sholat, tidak sah, liman lam yaqra, siapa yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, ya, membaca surat Al-Fatihah. Nggak sah sholatnya kalau nggak membaca Al-Fatihah. Ini ya hujjah mereka dari hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini ada terjadi 3 pendapat yang berbeda, ya. Artinya para ulama bersilang pendapat. Adapun saya pribadi ya lebih condong kepada jumhur ulama. Ini pendapat yang kedua, ya, di mana makmum membaca surat Al-Fatihah pada sholat-sholat sirriyah, ya, dan tidak pada sholat-sholat jahriyah. Adapun memvariasikan dari pendapat-pendapat yang ada tentu juga tidak keluar daripada khilaf ulama, ya, karena semua menggunakan dalil dan ini adalah ya ruang yang sangat longgar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua.